Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Maimun dengan NIM H0523050. Kelas PGSDB Angkatan 2023. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, pembidaian, dan transportasi. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, apa pengertian dan prinsip-prinsip dasar dari pertolongan pertama pada kecelakaan? Kemudian, apa saja pokok-pokok tindakan dalam memberikan pertolongan pertama? Lalu bagaimana prosedur pembalutan dan pembidaian yang benar? Serta bagaimana cara melakukan transportasi korban secara aman? Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian dari P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering kita singkat dengan P3K adalah bantuan awal yang segera diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau keadaan gawat darurat sebelum mendapatkan pertolongan medis yang lebih lanjut dari tenaga kesehatan. Adapun tujuan dari P3K yaitu menyelamatkan korban, mencegah kondisi korban menjadi lebih parah, kemudian menjaga agar korban tetap stabil sebelum mendapatkan perawatan medis. Adapun prinsip dari P3K yaitu 3B. Breathing, bleeding, dan broken. Bleeding itu pastikan korban bernafas, bleeding itu hentikan pendarahan, dan broken itu tangani tulang yang patah atau cedera lainnya. Dalam kegiatan pramuka, prinsip P3K itu mencangkup yaitu yang pertama, tenang dan sigap, tidak panik dalam situasi darurat. Kemudian yang kedua, aman, memastikan lokasi aman untuk penolong dan korban. Kemudian yang ketiga, cepat dan tepat, lakukan tindakan segera dan sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, tidak menambah luka. Hindari tindakan yang bisa memperburuk kondisi korban. Kemudian yang kelima, cari bantuan medis. Setelah pertolongan awal, segera hubungi petugas medis. Selanjutnya, pokok-pokok tindakan P3K. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu periksa keadaan sekitar. Apakah aman untuk mendekati korban? Kemudian yang kedua, periksa kondisi korban, periksa kesadaran, pernapasan, denyut nadi, dan pendarahan. Kemudian yang ketiga, memberikan pertolongan awal sesuai dengan kondisi, misalnya luka ringan, yaitu dengan membersihkan dan balut. Kemudian yang kedua, patah tulang, yaitu lakukan pembidaian. Kemudian yang ketiga, kepada orang pingsan, baringkan dan longgarkan pakaiannya. Kemudian yang terakhir, luka bakar, siram dengan air bersih, namun jangan diolesi apapun. Kemudian yang terakhir, hubungi petugas medis atau bawa ke tempat yang aman. Selanjutnya, prosedur pembalutan. Tujuan dari pembalutan yaitu yang pertama, menutup luka agar tidak infeksi. Kemudian yang kedua, menghentikan pendarahan ringan. Lalu yang ketiga, melindungi luka dari kotoran dan bakteri. Adapun langkah-langkah untuk pembalutan yang benar yaitu yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bersihkan luka dengan air
bersih atau antiseptik. Kemudian yang ketiga, gunakan kasa steril untuk menutup luka. Lalu yang keempat, balut dari bagian bawah ke atas atau arah jantung. Lalu yang kelima, jangan terlalu kencang agar sirkulasi darah tetap lancar. Adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu yang pertama, kasa steril, perban gulung, plester, dan sarung tangan medis. Lalu kemudian prosedur pembidaian. Tujuan pembidaian yaitu yang pertama, menahan bagian tubuh yang patah agar tidak bergerak, lalu kemudian mengurangi rasa sakit dan resiko cedera lebih lanjut. Kemudian langkah dari pembidaian yaitu yang pertama, pastikan posisi korban nyaman dan aman, lalu kemudian jangan ubah posisi tulang yang patah, letakkan bida atau penopang di kedua sisi bagian patah, ikat dengan perban atau kain segitiga atau mitela, lalu pastikan sirkulasi darah tetap baik, cek warna dan suhu kulit. Nah, adapun contoh kasus untuk melakukan pembidaian yaitu untuk lengan patah, gunakan mitela untuk menyanggah, lalu kemudian untuk kaki yang patah, gunakan 2 tongkat atau kayu sebagai penopang. Lalu selanjutnya yaitu transportasi korban. Adapun tujuannya yaitu memindahkan korban ke tempat aman atau fasilitas medis tanpa memperparah cedera. Kemudian adapun prinsip aman transportasi yaitu yang pertama, pastikan korban stabil dan sadar jika memungkinkan. Kemudian yang kedua, gunakan teknik pengangkut yang sesuai seperti 1 penolong, gendong punggung, gendong depan atau seret bahu. Lalu yang kedua, 2 penolong yaitu kursi tangan, tanduk darurat atau kain tangan. Kemudian yang ketiga, jika cedera tulang belakang jangan digerakkan sembarangan. Lebih baik kita menunggu petugas medis terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu peran pramuka dalam P3K. Anggota pramuka dilatih untuk sigap, tanggap, dan peduli terhadap sesama. Kemudian yang kedua, keterampilan P3K menjadi bagian penting dalam syarat kecakapan umum atau SKU. Kemudian yang ketiga, melalui pelatihan P3K, pramuka belajar kepemimpinan, keberanian, dan empati. Selanjutnya, alat P3K pramuka yaitu isi kotak P3K yang pertama, kasa steril, kemudian plester dan perban, kemudian gunting kecil, sarung tangan, kapas, cairan antiseptik, pinset atau mitela, kain segitiga. Nah, dari penjelasan tentang materi-materi yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan yaitu P3K adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap anggota pramuka. Kemudian yang kedua, prinsip utama dari P3K dalam pramuka yaitu tenang, cepat, tepat, dan aman. Dengan P3K kita bisa menolong diri sendiri dan orang lain secara bijak. Nah, untuk mengakhiri penjelasan dari saya, ada pun kata-kata terakhir dari saya yaitu siaga menolong sebelum terlambat. Itu semangat sejati seorang pramuka. Salam pramuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.